Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, teman-teman. Selamat sahur, selamat berbuka, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang puasa. Serta semoga doa-doa baik selalu menyertai teman-teman dimanapun teman-teman berada. Teman-teman, mohon maaf sekali, sulit untuk berjumpa secara live karena ada kesibukan dan lain sebagainya. Jadi saya baru bisa membagikan hak teman-teman ini sekitaran malam hari. Cuman mau nggak mau harus saya sempatkan buat teman-teman supaya ada pemahaman yang komprehensif tentang materi yang harusnya teman-teman terima. Oke, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang geopolitik dan geostrategi Indonesia. Nah, mungkin teman-teman familiar ya mendengar kata geopolitik, kemudian mendengar kata geostrategi, dan lain sebagainya. Biasanya studi geopolitik dan geostrategi ini dikonsentrasikan oleh teman-teman hubungan internasional atau Prodi HI. Biasanya untuk fakultas-fakultas lain secara keilmuan itu hanya diberikan pengantar-pengantar saja, baik itu ke ekonomi atau mungkin juga ilmu pemerintahan dan ilmu politik, sosiologi, dan lain sebagainya, mungkin pengantar saja yang disisipkan di mata kuliah kewarganegaraan atau mata kuliah ketahanan nasional. Nah, cuman untuk hari ini sebenarnya gini teman-teman, jadi berbicara tentang geopolitik, geostrategi, ini saya mengawalinya dengan singkat saja bahwa perlu teman-teman ketahui bahwa geopolitik Indonesia itu adalah wawasan Nusantara, kemudian geostrategi Indonesia itu wujudnya adalah ketahanan nasional. Hanya saja teman-teman, materi-materi yang diajarkan di beberapa kampus, beberapa program studi mungkin baku pada materi-materi tentang bagaimana Astagatra itu apa, kemudian Trigatra itu apa, Ipolek Sosbudhankam itu apa, dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa geopolitik, geostrategi itu pada prinsipnya adalah doktrin. Seperti yang disampaikan oleh dosen saya, Dr. Ahmad Mulyawan, dosen di Unpad, beliau menyebutkan bahwa geopolitik itu pada prinsipnya adalah doktrin. Mungkin jika teman-teman sudah pernah mendengar kata doktrin, ya doktrin itu lebih kepada suntikan supaya teman-teman meyakini tentang nilai tersebut. Dan geopolitik itu dinilai sebagai doktrin yang baik. Jadi sebenarnya pemahaman tentang geopolitik dan geostrategi itu didoktrinkan kepada TNI biasanya. Squad dan lain sebagainya itu biasanya menjadi materi doktrin. Nah, sebenarnya di sipil juga, di universitas juga direkomendasikan untuk indoktrinasi. Cuman apa ya? Saya pikir kalau memang studi kependidikannya memang di HI, memang harus belajar secara detail tentang ini gitu. Cuman saya kurang sreg jika harus memaksakannya juga ke teman-teman fakultas ekonomi lah, kemudian fakultas matematika lah, dan lain sebagainya. Saya pikir saya cuma bisa menyarankan bahwa teori-teori tentang Ipolek Sosbudhankam, atau yang mungkin teman-teman baru dengar, Ipolek Sosbudhankam itu adalah ideologi, politik, kemudian ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Disingkat Ipolek Sosbudhankam. Kemudian Trigatra yang lain itu adalah sumber daya alam, kependudukan, dan geografis. Pada prinsipnya nilai-nilai tersebut didoktrin supaya dihafal aja oleh teman-teman, supaya teman-teman tahu untuk kemudian bisa menentukan tujuan bersama tentang pencapaian tujuan nasional. Sebenarnya itu tujuan doktrin yang nggak jelek. Cuman sayanglah untuk akademisi cuma sekedar mengetahui tentang itu saja, menghafal itu saja selesai. Nah, makanya teman-teman, saya pengen memperkenalkan sama teman-teman nih tentang geopolitik dulu deh. Nah, teman-teman,
Saya akan mengawali wacana geopolitik itu dengan berbicara tentang lokasi. Karena pada prinsipnya, geopolitik itu merupakan kekuatan politik berdasarkan geografi sebuah negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara tersebut. Jadi sebuah negara punya potensi geografis seperti batasan wilayah, sumber daya alam yang ada dan terkandung di dalamnya pun halnya dengan kekayaan air dan udara dan lain sebagainya yang dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan negaranya. Nah, teman-teman, kenapa tadi saya mengawali dengan lokasi? Itu artinya bahwa geopolitik itu berbicara tentang lokasi. Dan satu hal yang patut teman-teman garis bawahi, bahwa lokasi itu menentukan cara hidup orang. Profesor Mokhtar Masud, dosen saya di UGM, bilang bahwa lokasi itu menentukan cara hidup orang. Itulah makanya teman-teman kemudian geopolitik setiap negara itu berbeda-beda. Geopolitik setiap negara itu berbeda-beda. Nah, teman-teman, sebagai gambaran pengantar, geopolitik di kita itu banyak berbicara tentang negara kepulauan. Bagaimana kita memanfaatkan perairan, seperti yang sudah kita bahas pada tema negara kepulauan sebelumnya tentang UNCLOS dan lain sebagainya. Geopolitik kita itu berbicara tentang bagaimana negara kepulauan berjalan, bagaimana batasan-batasan perairan untuk bisa dimanfaatkan, bagaimana zona ekonomi eksklusif dan lain sebagainya. Itulah geopolitik yang cenderung kita unggulkan dalam konsepsi wawasan Nusantara. Nah, kalau geopolitik Rusia ya beda lagi, geopolitik Amerika Serikat ya beda lagi. Kita semua tahu Amerika Serikat itu sangat menggebu-gebu jika mendengar kata minyak. Nah, otomatis apa saja dicari-cari alasan supaya bisa menginvasi negara yang kaya akan minyak. Contohnya Irak kena, Libya kena, Suriah juga mau dimasukin. Cuman banyak gesekan di Suriah itu sendiri. Pokoknya gairah Amerika Serikat dalam mencari minyak itu juga merupakan dasar geopolitik mereka juga. Nah, selain itu, Uni Soviet di masa Perang Dingin itu juga sama. Dia menjalankan geopolitik yang menarik pada saat Perang Dingin, yaitu ingin melakukan invasi ideologis, penyebaran komunisme seluas-luasnya di berbagai negara. Indonesia juga salah satu master plan Uni Soviet supaya Indonesia menjadi pusat komunis di Asia Tenggara. Tapi pecah G30S, pada akhirnya Vietnam yang kemudian berhasil menjadi mungkin bukan pusat, tapi enggak satu-satunya juga, ada Kamboja. Tapi salah dua negara yang sukses memenangkan perang dengan kelompok bukan kanan juga ya kelompok yang disokong Amerika Serikat lah. Nah, itu merupakan gambaran tentang geopolitik. Nah, itu geopolitik itu disadur dari geografi dan politik. Geografi tadi berbicara tentang ruang, batas wilayah, terus sumber potensi alam yang ada di dalamnya. Nah, kemudian teman-teman, politik itu kan berbicara dua subsistem atau dua nilai. Yang pertama itu aspek, yang kedua itu baru ruang. Aspek itu berbicara institusi. Jadi berbicara tentang bagaimana hubungan penguasa dengan yang dikuasai, bagaimana bagaimana kebijakan publik yang dikeluarkan dan lain sebagainya. Itu pembahasan dalam aspek satu. Nah, yang kedua ruang yaitu berbicara tentang bagaimana kita mengatur wilayah-wilayah atau mempertahankan wilayah-wilayah itu sendiri. Itu berbicara geopolitik. Nah, terus geostrategi apa, Pak? Geostrategi itu lebih kepada bagaimana menjalankan geopolitik itu sendiri. Itu yang dinamakan sebagai geostrategi. Nah, representasi geostrategi di Indonesia itu adalah ketahanan nasional. Yang tadi saya sebutkan, ekspresinya itu Trigatra, Astagatra, dan lain sebagainya.
Nah, kesemuanya teman-teman itu merupakan pedoman negara dalam pencapaian tujuan nasional. Berbicara tentang geostrategi atau ketahanan nasional, teman-teman jangan menilai bahwa ketahanan nasional itu adalah bagaimana kita bertahan dari serangan luar, selesai, seperti yang kita pelajari pada tema tentang pertahanan dan keamanan. Nggak sesederhana itu, teman-teman. Di era globalisasi ini, di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, ketahanan nasional itu tidak hanya berbicara tentang pertahanan fisik, tidak hanya berbicara tentang gambaran fisik serangan dari luar. Ketahanan nasional juga tidak dihitung dari berapa banyaknya senjata saja, berapa banyak alutsista yang kita miliki saja, berapa banyak personil prajurit yang kita miliki, pasukan cadangannya ada berapa, enggak cuma itu, teman-teman. Ketahanan nasional itu tidak cuma berbicara itu, tetapi juga harus mengenal seutuhnya apa potensi yang kita miliki sebagai bangsa yang dilihat dari proses sejarah yang sudah kita lewati. Itu pun tidak cukup, teman-teman. Tidak cukup hanya melihat kepada sejarah, kemudian kita percaya diri dengan apa yang kita miliki. Enggak. Tapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi aktual kita sekarang. Sebagai contoh, teman-teman, kita bisa berbangga hati, kita memiliki potensi bagaimana dengan toleransi yang kita miliki, mulai dari Sumpah Pemuda, mulai dari proklamasi, mulai juga dari kongres-kongres kepemudaan, mulai juga dari bagaimana kita memiliki warna kulit yang berbeda-beda dan lain sebagainya, tapi masih tetap rukun sampai usia yang ke berapa sekarang? Sekitar 78-an ya, sekitar segituan, tapi kita masih bertahan. Oh, ternyata kita punya potensi di situ, toleransi. Melihat ke sejarah juga kita ternyata meraih kemerdekaan dengan berjuang, bukan giveaway seperti yang dilakukan oleh negara tetangga. Dikasih aja kerajaan Inggris merdeka. Oh, kita ternyata berjuang. Oh, kita punya potensi perjuangan yang tak pernah menyerah. Oh, kita juga punya potensi kekayaan budaya dan lain sebagainya. Tapi apakah cukup sampai di situ, teman-teman? Apalah arti kita banyak budaya jika kita masing-masing masih saling rasis dan lain sebagainya? Sekarang Indonesia setengah kalang kabut karena Malaysia lagi-lagi mau mengklaim salah satu budaya kita, yakni Reog Ponorogo. Mau didaftarkan ke UNESCO sebagai warisan budaya. Udah gitu baru kita kalang kabut. Nah, itulah kenapa bisa dilihat oleh teman-teman bahwa ketahanan nasional kita itu ada celah di situ. Giliran udah diklaim oleh orang baru panik. Ya, giliran udah diklaim baru panik. Sama kasusnya seperti rendang, katanya itu diklaim sebagai makanan khas Malaysia. Selain itu juga ada apa ya kemarin itu tari-tarian lah, pokoknya diklaim juga oleh Malaysia. Walaupun teman-teman mereka nggak sepenuhnya salah juga. Toh nenek moyang orang-orang Malaysia juga kan perantauan dari sini, yang nggak salah sih sebenarnya kalau mereka mau narik sejarahnya. Cuman ya permasalahannya karena yang ngerantau dari sini, ya otomatis jangan diklaim dari sana dong. Itu yang kemudian menjadi judgement atau menjadi klaim bangsa kita. Kenapa kita marah? Kenapa kita begitu marah? Gitu teman-teman. Jadi nggak cuma berbicara potensi kita kayak budaya selesai, tapi kita juga harus melihat kondisi dan situasi aktual kita. Bagaimana negara lain itu ternyata gercep dalam mengklaim warisan budaya. Oh, bahwa ternyata sekarang walaupun kita kaya akan budaya, ternyata kita dikikis oleh kemajuan sosial media. Kita kalah oleh bagaimana Mobile Legends bisa menjadi sebuah game yang populer. Kita kalah dengan Valorant, kemudian kita kalah juga dengan TikTok, kita kalah juga dengan Twitter, dan lain sebagainya.
Orang ternyata lebih senang break dance, lebih senang melakukan gaya-gaya anak muda sekarang lah, ketimbang misalnya tari piring, main congklak, dan lain sebagainya. Nah, itulah teman-teman bagaimana potensi itu tidak diimbangi dengan kemampuan melihat situasi dan kondisi yang aktual. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa Indonesia itu mengacu ke pendapat dari Profesor Doro Jatun Kuncoro, Profesor Emeritus di UI, dia bilang bahwa kita itu terlampau kaya, kita itu terlampau penting. Karena apa? Bisa dilihat jarak dari Papua sampai Aceh itu kan panjangnya luar biasa. Jika ditempel di benua Eropa itu sama jaraknya dengan Moskow ke Dublin, dari Rusia sampai Irlandia. Anda bisa bayangkan ke ujung ke ujung. Itu sama jaraknya dengan Indonesia dari Papua ke Aceh. Pun halnya dari utara sampai selatan juga sama jaraknya seperti dari Roma ke Berlin. Satu Eropa tuh wilayahnya sama kurang lebih dengan Indonesia. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya terus apa Pak geopolitik Indonesia yang sekarang tuh apa? Sebenarnya nggak berubah teman-teman dari pembahasan tentang negara kepulauan kemarin, bahwa pada prinsipnya teman-teman mengacu ke wawasan Nusantara yang dirumuskan oleh Insinyur Haji Juanda dan teman-teman, bahwa geopolitik atau kepentingan Indonesia itu adalah semua lalu lintas laut khususnya itu harus melalui kita. Dan sejauh ini sih berhasil ya teman-teman. Sekitar 40% arus perdagangan laut di dunia itu ada di kita. Australia jika ingin mengimpor hasil-hasil alamnya, khususnya ke negara produsen di utara seperti halnya Jepang, Cina, dan lain sebagainya, itu pasti lewat Indonesia, pasti lewat dulu Selat Lombok, pasti juga harus melewati Selat Makassar, terus nanti ke utara sampai kemudian Laut Cina Selatan. Anda bisa bayangkan jika Indonesia menutup semua batas-batas yang mereka miliki, yang Indonesia miliki, Australia itu harus muter ke Pasifik dulu, baru kemudian bisa ke Jepang atau ke Cina, dan ongkosnya itu lumayan mahal. Gitu teman-teman, itulah yang dimaksud bagaimana geopolitik kita berjalan. Nah teman-teman, selain itu geopolitik juga berbicara tentang bagaimana sebagai kesatuan bangsa mengedepankan kepentingan negaranya untuk bisa bertahan dari ancaman-ancaman luar. Nah itu kemudian pledoi yang dipakai oleh Putin untuk mempertahankan dirinya dari NATO mungkin ya. Makanya dia reaktif dengan kemudian menyerang Ukraina. Seperti yang saya ulas sebelumnya, bahwa pada prinsipnya Rusia atau Putin itu menginvasi Rusia karena ada indikasi bahwa Ukraina mau masuk ke NATO. Bagi Putin, ketika Ukraina yang notabene merupakan ring satu daerah terluar Rusia, ketika NATO masang rudal di situ, otomatis keamanan nasionalnya terancam. Ketahanan nasionalnya secara fisik terancam dong. Nah itu kemudian logika yang digunakan kenapa dia menginvasi Rusia. Putin bahkan dengan pede bilang bahwa sok Amerika deh, kalau saya nanam rudal di Meksiko, saya berani jamin bahwa kemudian Amerika juga pasti akan menginvasi Meksiko. Jadi setiap sikap negara itu tidak bisa disikapi berdasarkan nilai yang ada di masing-masing negara. Maksud saya begini, kita semua sepakat bahwa perang itu merupakan hal yang paling tidak kita inginkan. Apalagi jika kita menjadi negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dan saya yakin 100% semua negara di dunia menjunjung tinggi nilai tersebut. Bahkan dalam setiap pertandingan sepak bola, mulai dari La Liga, mulai dari Premier League,
mereka mencanangkan stop war, dan lain sebagainya. Tapi dalam konteks geopolitik dan geostrategi, kita harus memahami bahwa setiap sikap yang diambil oleh suatu negara itu pasti selalu ada alasan. Nggak bisa satu negara atas dasar kebaikan bersama lah, atas dasar solidaritas lah, kemudian mengalah dan memperbolehkan negaranya sendiri terancam oleh kepentingan luar. Itu saya pikir naif kalau negara-negara di dunia berlaku seperti itu. Pun halnya di Indonesia. Kita boleh berkawan dengan China, kita boleh memiliki ikatan dagang dengan China. Tapi urusan Laut Cina Selatan, teman-teman, Indonesia sangat tegas dalam menjaga batas-batas di wilayah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu kan merupakan sengketa ya, teman-teman, sengketa antara Vietnam, kemudian Malaysia, kemudian Thailand, kemudian Cina itu sendiri, dan lain sebagainya. Nah, di situ ada perang konflik, ada perang kepentingan antara negara-negara tersebut. Nah, teman-teman, saya akan gambarkan sedikit tentang konflik di Laut Cina Selatan, mengacu kepada tulisan yang sedang proses saya publikasi di jurnal internasional berjudul Implikasi Rivalitas Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina terhadap posisi kedaulatan Indonesia. Studi kasusnya itu pada dinamika konflik klaim wilayah Laut Cina Selatan. Nah, teman-teman, pada prinsipnya perang dingin itu kan sejatinya menjadi turning point bagi Amerika Serikat ya dalam rangka menegaskan posisinya pada pergaulan internasional sebagai negara yang hegemonik yang paling dominan di abad modern. Pasca runtuhnya Soviet atau pasca Gorbachev mengumandangkan bubarnya Uni Soviet dan mengganti sistem negara menjadi Federasi Rusia, hal tersebut semakin menegaskan posisi Amerika Serikat pada saat itu. Bahkan salah satu pakar, yakni Francis Fukuyama, itu pede bilang bahwa Amerika Serikat itu merupakan the last man dalam peradaban terakhir manusia. Nah, tapi pelan tapi pasti Cina tuh bangkit sebagai sebuah negara yang besar. Konsolidasi terstrukturnya itu kan baru dimulai pada pertengahan tahun 70 ya. Dimulai dari masa kepemimpinan Deng Xiaoping tahun 78 sampai 89. Kemudian juga sebelumnya Xiaoping itu menjalankan kebijakan satu negara dua sistem atau Yigo Liangsi. Di mana sistem kapitalis di bidang ekonomi berdampingan dengan sistem politik sosialis. Nah, makanya teman-teman, kalau teman-teman berdebat dengan orang, Cina tuh negara komunis dan lain sebagainya, komunis murni itu, komunis lah pokoknya jahat, aduh, jangan gitu diketawain nanti teman-teman. Karena perlu diketahui oleh teman-teman, Cina itu menjalankan dua standar ganda di politik, dia menjalankan sosialis, sedangkan di ekonomi dia kapitalis, luar biasa kapitalis. Nah, teman-teman, hubungan Cina dan Amerika Serikat pada akhirnya kemudian memanas, dan ini berpengaruh ke Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan ini menjadi studi kasus yang menarik dalam diskusi geopolitik karena konflik teritorial tersebut banyak melibatkan beberapa negara seperti yang tadi saya bilang, Cina, Vietnam, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, yang menarik teman-teman, terdapat beberapa negara yang dalam aspek tertentu sebelumnya saling menguatkan hubungan diplomatik seperti halnya Vietnam dengan Cina, pada prosesnya kemudian menyeberang ke AS perlahan akibat konflik Laut Cina Selatan. Nah, di sisi lain, beberapa negara Asia Tenggara seperti Malaysia dan Thailand yang sebelumnya memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, akibat memanasnya kondisi politik internal dan kepentingan perdagangannya, ya pada prosesnya kemudian juga membuka diri terhadap Cina. Sama Indonesia juga. Nah,
Laut Cina Selatan itu kenapa begitu seksi untuk diperebutkan, teman-teman? Karena dalam dekade ini dia sudah menjadi zona panas dunia. RRC punya klaim -9 yang menurut mereka adalah batas resmi dari wilayah. Nah, sayangnya klaim batas -9 ini menyulut konflik perbatasan dengan beberapa negara ASEAN yang memiliki kepentingan yang sama di wilayah tersebut. Cina mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu merupakan wilayah yang sudah tidak bisa ditawar kepemilikannya. Itu mengacu kepada pertimbangan historisnya. Nah, ini adalah geopolitik Cina. Bagi mereka, Cina itu telah menguasai dan memanfaatkan pulau-pulau yang ada di Laut Cina Selatan itu sejak masa Kaisar Wu dan dinasti Han pada abad 2 sebelum Masehi. Nah, saat ini teman-teman, Laut Cina Selatan itu secara geografis menjadi salah satu jalur pelayaran penting yang menghubungkan wilayah Pasifik dengan wilayah di barat seperti India, Timur Tengah, Afrika, juga di wilayah selatan seperti halnya Indonesia dan Australia. Nah, selain merupakan jalur pelayaran penting, sumber daya alamnya itu yang terkandung di dalamnya itu sangat kaya. Laut Cina Selatan itu diprediksi teman-teman memiliki kandungan cadangan minyak sekitar 17,7 miliar ton dan juga cadangan gas alam sekitar 900 triliun kubik. Nah, teman-teman googling deh, nanti saya takutnya udah ada data yang paling baru, cuman data yang saya pegang itu juga data tahun 2013. Ya, garis besarnya seperti itu. Cadangan minyak sekitar 17,7 miliar ton dan cadangan gas alamnya sekitar 900 triliun kubik. Nah, gimana nggak memancing negara-negara untuk rebutan di situ, termasuk di dalamnya Indonesia. Nah, bahkan Cina mengklaim, teman-teman, dia juga punya data sendiri bahwa cadangan minyaknya itu lebih dari 213 miliar barel atau sebesar 10 kali lipat cadangan minyak milik Amerika Serikat. Anda bisa bayangkan. Nah, itulah kemudian teman-teman itu menjadi rebutan negara-negara di sekitar Laut Cina Selatan itu sendiri. Nah, yang menarik teman-teman, walaupun Indonesia mesra dengan Cina di konteks perdagangan dan lain sebagainya, tapi urusan Laut Cina Selatan ternyata kita punya geopolitik tersendiri, kita punya arah pandang tersendiri menyikapi Laut Cina Selatan. Terlebih zona ekonomi eksklusif itu menilai 200 mil dari garis pantai terluar Indonesia. Kita ambil misalnya dari Talaud, daerah paling utara di Sulawesi, itu kan 200 mil ke sana masih Laut Cina Selatan, dan Indonesia merasa punya hak untuk itu. Tapi Cina mengklaim -9 saya itu, itu semua Laut Cina Selatan punya saya. Nah, itu merupakan perdebatan tentang geopolitik, teman-teman. Siapa yang salah? Ya, ini subjektif kalau urusan geopolitik. Nggak ada kebenaran objektif dalam geopolitik. Setiap negara itu pasti punya perspektif masing-masing dalam mengklaim sebuah wilayah. Nah, mungkin garis besarnya seperti itu, teman-teman. Barangkali teman-teman juga ingin mendalami tentang Trigata dan Astragatra. Saya tidak akan memberikan bahannya di sini secara eksplisit sih, karena buat saya nilai praktis dari materi tersebut kurang begitu kepake lah buat saya. Tapi kalau teman-teman mau cari tahu, silakan, referensi banyak banget di Google, nanti silakan teman-teman cari, dan jika ada yang bingung untuk ditanyakan, silakan tanyakan ke saya langsung. Saya mohon izin sekali lagi teman-teman, metodenya masih seperti ini. Saya juga kurang istirahat. Jadi semoga materi yang saya sampaikan ini bisa setidaknya bermanfaat untuk teman-teman. Sekali lagi, jangan segan untuk bertanya. Semoga teman-teman saat menyaksikan ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, terbebas dari patah hati, terbebas dari kekecewaan, dan semoga teman-teman sehat selalu. Demikian yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.